Udah sekarang kamu di sini, buka baju kamu sekarang. Buat apa, Bang? Udah cepat! Gak mau! Cepet buka! Aku gak mau, Bang! Buka! Aku gak mau! Ah! Aku gak mau, Bang! Ya Allah! Diam gak lo? Gua pusing denger ceramah lo! Sadar, Mas, aku istri kamu, Mas! Lu sekarang! Jangan sayang! Jangan dekat! Ya Allah! Tega kamu sama mama dong. Tega apa sih? Emang kenyataannya begini, Ma. Mama itu gak pernah ngurusin aku. Belum dong Mama harus pikirin. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Farid. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa, selain Bapak Ustadz juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Desi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, langsung saja Ibu, ada permasalahan apa sehingga Ibu datang ke Tawakal ingin bercerita tentang apa Ibu? Ya, saya mau cerita soal pengalaman hidup saya. Kenapa ya hidup saya kok selalu nggak berbahagia ya Mas? Kenapa Ibu bisa mengambil kesimpulan seperti Saya itu? selalu disakitin oleh laki-laki. Bahkan dari keluarga saya pun menyakiti saya. Artinya banyak yang menyakiti Ibu ya. Kenapa hidup Ibu kok susah begitu? Saya ini perempuan satu-satunya Mas. Dari kecil selalu dikurung di dalam rumah. Boleh tahu kenapa kok bisa dikurung? Karena bapakku memang didikannya keras. Kalau aku nggak boleh bergaul. Kalau aku keluar pasti aku dipukulin sama bapak. Katanya dia aku nggak boleh salah bergaul. Lalu Mas, aku pernah oleh abang kandungku sendiri. Waktu itu aku tidak tahu, masih di bawah umur. Kalau itu yang namanya disuruh buka bajunya. Kalau saya nolak, saya ditampar. Abang tuh main ke kamar adek. Abang ini mau tidur di sini. Ya, kalau begitu aku tidur di kamar ibu aja deh. Kemana? Udah di sini aja. Aku pengen ke kamar ibu, gak apa-apa. Udah sekarang kamu di sini, buka baju kamu sekarang. Buat apa, Bang? Udah cepat! Gak mau! Cepet buka! Aku gak mau, Bang! Buka! Aku gak mau! Ah! Aku gak mau, Bang! Keluarga Ibu tahu kalau yang dilakukan kakaknya Ibu seperti itu tahu. Saya menutupinya, Mas. Saya takut sama abang saya. Pak Ustadz, awalnya ayahnya khawatir dengan pergaulan nanti ke depannya apa yang dilakukan Ibu ini sehingga dikurung di rumah. Tapi ternyata di rumah pun dia mendapatkan perlakuan yang ini ya Allah. Ini Nggak Masya berani Allah nyebut ya, Pak Ibu Ustadz. ya. Jadi ini pengen baik tetapi justru malah timbul celah apa ya, musibah seperti Iya. ini. Nah,
Artinya apa? Memang beberapa penelitian dari tindak kekerasan itu diantara banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat, menggunakan orang tua kandung, kakak kandung, dan lain sebagainya ini. Yaitu tadi, karena mungkin suasana ketertekanan mendidik terlalu ketat, mendidik terlalu represif, sehingga anak-anak ini yang dididik seperti ini justru butuh kanalisasi, butuh penyaluran. Maka sesuatu yang berlebihan itu akan berakibat tidak baik. Gitu. Orang tua maunya baik, anak tidak salah bergaul, tetapi dalam mendidik terlalu ketat, terlalu disiplin, terlalu menekan, gitu ya. Akhirnya mungkin ini berlaku juga bagi anak-anak. Saya nggak ngerti keluarga ibu ini kayak apa. Ketika dia di rumah sendirian, nah kakak-kakaknya ada di situ, jarang bergaul, jarang bersosialisasi. Nah ini secara psikologis kemudian terjadi tekanan-tekanan seperti itu satu. Jadi ini saya membayangkan setting sosialnya dulu di lingkungan keluarga itu, yang barangkali bisa dijadikan pelajaran bagi orang tua pemirsa yang ada di rumah, bahwa mendidik anak itu ada caranya, ada metodenya, ada pendekatan-pendekatannya. Tidak boleh dikekang sedemikian ketat, kemudian sampai menimbulkan gangguan-gangguan secara psikologis gitu. Nah, makanya Nabi dulu kan mendidik anaknya juga begitu, ada aturan-aturannya, dinasihati, dipelihara, diberi kebebasan tertentu, kalau pada titik tertentu baru boleh dilakukan tindakan-tindakan seperlunya. Jadi nggak bisa dikekang, karena ini namanya manusia. Jadi perlu ada proses kanalisasi, sosialisasi, interaksi, dan lain sebagainya. Mohon maaf Ibu, berapa kali diperlakukan seperti itu sama kakak? Dari kecil sampai besar, sampai saya menikah pilihan saya sendiri. Tapi orang tua nggak setuju. Lalu mereka tidak hadir di pernikahan saya. Oke. Kemudian yang jadi wali nikahnya saat itu siapa Ibu? Kakak kandung saya, abang. Yang melakukan ada di Lampung, tapi sudah meninggal. Lalu kemudian setelah menikah, bagaimana kehidupan Ibu? Setelah menikah, malah makin menderita saya, Mas. Saya pikir suami merubah hidup saya bahagia, justru malah menyakiti saya, bahkan sampai saya mudanya. Boleh tahu gara-gara apa Ibu? Suami saya sering main perempuan, Mas. Bahkan ketika ketahuan dia selingkuh, saya dimarahi, dipukulin terus-terusan. Pernah suatu ketika dia pulang dalam kondisi mabuk. Saya tanyain soal perempuan itu. Dia marah sekali. Saya mau pakai pisau. Tapi untunglah ada anak pertama saya yang nolongin. Mas Ferry kemana ya? Nggak pulang-pulang dari kemarin. Nggak tahu orang khawatir apa ya. Astagfirullah. Mas, kamu mabok lagi ya? Kamu kemana sih Mas, nggak pulang-pulang? Kamu pasti ke rumah perempuan itu lagi kan? Brengsek lo! Gue ini capek habis cari duit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini duit. Ini kan yang lu mau? Gua habis menang malam. Nih duit. Ya Allah Mas, aku juga pengen kita punya duit banyak, tapi nggak begini caranya. Hah? Kamu mau sampai kapan kayak begini? Kamu inget anak dong Mas. Banget sih lo. Ya Allah Mas, semua ini pasti gara-gara perempuan itu kan, makanya kamu jadi seperti ini. Aduh. Ya Allah. Diam gak lo? Mas, gua pusing dengar ceramah lo. sadar Mas, aku istri kamu Mas. Lu sekarang. Edo, sayang. Jangan begitu. Ya Allah. Anak. Tete.
Sama aja. Mas, kamu sadar, Mas? Ah! Berasal! Aduh. Iya, sayang. Udah! Hidup! Jadi ini sudah kriminal, Mas Iya. Faris ya. Jadi tidak sekedar KDRT biasa. Kalau sudah sampai terjadi ancaman, sampai sudah bisa menimbulkan luka, ini sudah kriminal. Jadi sebetulnya kalau ibu mau melaporkan ini sebetulnya sudah sampai ke delik-delik hukum positif, karena dalam Undang-Undang Perlindungan KDRT itu juga disebutkan hal-hal yang seperti ini. Jadi dari segi hukum agama maupun dari segi hukum positif itu sebetulnya sudah ada rambu-rambu untuk memberikan perlindungan bagi masing-masing pihak, bagi suami istri untuk terlepas dari tindakan KDRT. Cuma kembali pada persoalan yang tadi itu, Mas Farid. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua, kadang banyak orang salah memahami ini sehingga bersikap terlalu berlebihan. Bahwa anak perempuan itu akan menjadi kiriman dosa, akan menjadi itu iya. Tapi untuk mensikapi itu tidak harus melakukan tindakan represif seperti itu, gitu. Bahkan begini, ada salah satu hadis memang yang menyatakan, Nabi pernah mengatakan bahwa barang siapa yang diuji oleh anak perempuan ya, dan dia bisa mensikapinya itu dengan baik, maka itu akan menjadi penghalang dia untuk masuk pintu neraka. Artinya apa? Dalam mendidik, dalam memberikan pengajaran kepada anak perempuan, karena ini disebutkan diuji dengan anak perempuan, ya. Tapi dia tetap bisa bersikap baik pada anak ini, tidak memberikan tindakan-tindakan represif yang sampai mencelakakan. Maka ini akan menjadi penghalang bagi masuknya pintu neraka. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim itu menyatakan seperti itu. Ini artinya apa? Anak perempuan itu memang harus dididik dengan pendidikan agama, harus diarahkan dengan pendidikan agama. Tetapi proses, pola, cara melakukan pendidikan ini harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang justru bisa menimbulkan efek balik yang justru mencelakakan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang mendidik anak perempuan dikesankan harus semakin ekstra. Karena memang ini persoalan tradisi yang melingkupi soal posisi perempuan, cara pandang dan lain sebagainya. Cuma begini Ibu ya, perlu dikasih tahu bahwa, dan bagi para suami maupun ayah, bahwa anak nggak pakai jilbab dosanya dikirim ke orang tua. Anak perempuan berbuat maksiat ini itu dikirim ke orang tua. Nah, memang ada hadis yang seperti itu. Tetapi persoalannya, tugas seorang ayah mendidik anak perempuan ini kewajiban. Kalau kewajiban sudah ditunaikan, sudah dijalankan dengan baik, sudah dijalankan sesuai dengan perintah yang jalan, ya sudah, selebihnya diserahkan Allah. Gitu loh. Karena dia sudah gugur kewajibannya sebagai seorang ayah. Itu pemahaman hadis itu harus seperti itu. Gitu, Mas Farid. Jadi supaya nggak terjadi salah asuhan. itu kayak judul novel ini. Salah asuhan dalam melakukan itu. Baik, Ibu, suami kerja apa? Suami saya pemalas, Mas. Nggak bekerja dia? Sampai saya yang cariin kerjaan. Sampai akhirnya dapat jadi supir angkot. Terus setelah dia bekerja, bagaimana kehidupan sehari-hari? Saya tinggal bersama anak. Keluarga saya sudah kesel sama saya dari dulu sejak mereka tidak setujui pernikahan saya. Saya buruh cuci dari rumah ke rumah demi makan anak, Mas. Lalu kemudian Suami sekarang saya meninggal. Jadi suami yang bersikap KDRT terhadap ibu itu sudah meninggal. Meninggal.
Boleh tahu meninggalnya karena apa, Ibu? Nggak lama kami sering bertengkar. Saya temukan dia sudah menggantung diri. Saya shock, Mas. Shock. Saya nggak tahu kenapa dia seperti itu. Bahkan dari pihak keluarganya saya disalahkan. Sampai saya dituduh saya membawa beban suami. Sampai suami memilih bunuh diri. Jadi Ibu Lesti merasa bersalah nih Pak Ustaz. Iya. Merasa penyebab suaminya bunuh diri karena Ibu sendiri. Ya, kejadian yang sudah berlalu Ibu. Jadi kita memang perlu menyesali dan perlu meratapi, tapi tidak perlu terus-terusan untuk itu. Gitu. Karena Ibu harus menghadapi hidup. Ibu harus masih punya anak, yang anak ini masih punya masa depan. Jadi peristiwa yang menimpa Ibu mestinya menjadi pelajaran, menjadi suatu bahan untuk melakukan muhasabah. Cermin kehidupan Ibu yang akan datang. Tidak perlu diratapi terus-terusan sehingga akhirnya mengganggu kehidupan Ibu yang masih panjang ini. Wan tandur nafsum bima qaddamat liwat. Memang kita diperbolehkan untuk melihat diri, melihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu. Tapi itu harus menjadi cermin untuk kita membenahi diri, menata diri, menuju kehidupan yang lebih baik. Insya Allah Ibu maafkan dosa suami, Ibu maafkan kesalahan suami. Karena kesalahan tidak sepenuhnya berada pada Ibu, kesalahan tidak sepenuhnya pada suami. Kalau masing-masing ini ikhlas, saling mengikhlaskan untuk menerimanya, insya Allah ini akan menjadi pintu menuju kebaikan bersama-sama. Ibu setelah suami meninggal, lalu bagaimana kehidupan Ibu dengan anak-anak? Ibu punya berapa putra? Putra saya 3. Yang nomor 1 22 tahun, nomor 2 18, dan yang terakhir 11 tahun. Ya, lalu kemudian setelah suami meninggal, bagaimana kehidupan sehari-harinya Ibu? Kehidupan sehari-hari saya tinggal sama anak. Itu saya buruh cuci dari rumah ke rumah demi makan anak-anak. Setelah saya nikah, saya sempat nikah 2 kali. Maksudnya setelah itu Ibu menjalin hubungan dengan pria kemudian menikah lagi begitu? Iya. Setelah suami meninggal maksudnya? Setelah suami meninggal setahun kemudian saya nikah lagi. Tapi itu nggak berapa lama, cuma 3 bulan. Apa Ibu boleh tahu? Suami saya yang nomor 2 KDRT, Mas. Lagi melakukan kekerasan juga? Iya. Walaupun saya sudah menikah, anak yang pertama saya nggak setuju sekali. Alasannya kenapa nggak setuju? Karena mamanya sering dimarah-marahin sama suami yang nomor 2. Tapi Ibu selama kenal dengan suami yang kedua ini, tabiatnya gimana dia sehari-harinya? Aku kaget, katanya gajinya sesuai struktur. Tapi setelah nikah jadi cemburu sosial. Sampai sekarang anak-anak bilang ke mamanya bahwa saya... Kenapa dibilangin begitu? Kenapa? Kenapa ya selalu disakitin, apalagi sama laki-laki yang lebih muda. Cuma diporotin dan cuma menginginkan saya saja. Anak-anak tahu orang ini memperlakukan Ibu seperti itu, tahu? Anak pertama dan anak kedua tidak peduli. Sejak saya pacaran lagi dengan dia, saya merasa terjebak dengan laki-laki itu. Tidak peduli, tapi tahu nggak laki-laki itu memperlakukan Ibu seperti itu, tahu nggak? Tahu, anak-anak Terus tahu. mereka apa responnya, apa reaksinya? Anak-anak benci sama mamanya, benci. Ini secara psikologis anak karena mungkin perasaannya dinasihati ibu, dikasih peringatan, cuma kok nggak percaya. Apalagi ibunya diperlakukan seperti itu, Pak Ustaz. Sudah dinasihati, sudah dikasih tahu, tapi kok
masih tetap aja mungkin anaknya ini kemudian patah arang mungkin Mas Farid gitu. Nah, Ibu, makanya yang ingin saya tanya sekarang ya, Ibu sekarang pengennya bagaimana? Mau terus hidup seperti ini, mencari dengan cara sendiri, atau pengen mulai menata hidup yang baik, mulai menata hidup yang normal, yang tidak seperti itu? Gimana Ibu maunya? Harapannya apa? Harapannya apa? Tapi anak pertama saya benci banget sama saya. Bahkan pada sakit pun saya dikasarin. Hidup saya terpukul, Pak Ustadz. Dari kecil saya menderita. Sampai anak sendiri pun saya dikasar. Ngapain aja di rumah? Mama kan sakit 2 hari dong, Mama nggak masak. Sakit? Baru sakit segini doang ngeluh. Rondong mamanya tuh perhatiin terus. Pokoknya kagak. Astagfirullahaladzim dong, kamu ngomong apa dong? Ngomong apa. Emang kenyataannya, ya kan? Itu nggak pernah ngurusin anaknya. Brondong dan brondong. Nah, Astagfirullah dong. Tega kamu sama Mama dong. tega apaan sih? Emang kenyataannya begini, Mah. Mama itu nggak pernah ngurusin aku. Brondong mamanya harus pikirin. Hah? Dah, ngurusin aja pacar Mama. Aku makan di luar. Ibu menginginkan anak yang patuh ya sama ibu, yang sayang sama ibu, begitu ya? Ya. Oke, itu intinya Pak Ustadz. Jadi gini Ibu, kan sikap anak-anak ini juga ada sebabnya. Sikap anak-anak ini juga ada pemicunya. Maka ada baiknya Ibu sekarang melakukan muhasabah. Muhasabah itu adalah Bu, introspeksi. Jadi mengaca diri. Kok hidup saya, nasib saya seperti ini, gitu ya. Jangan-jangan saya yang salah di jalan, salah melangkah. Jadi saya sudah diingatkan anak, saya nggak percaya. Saya sudah diingetin anak, tapi saya tetap ngotot. Kalau Ibu sekarang berjanji untuk menata diri, untuk berbuat, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, maka mungkin anak juga akan bisa kembali. Karena kalau saya lihat anaknya ini kelihatannya punya niat baik ini Mas Farid. Jadi punya niat baik untuk mengingatkan ibunya, untuk supaya ibunya ini juga tidak gampang terpercaya orang lain gitu. Sayang sebenarnya. Sayang sebetulnya anak ibu ini sayang ke ibu. Tapi mungkin ibu yang masih awalnya tergoda, awalnya kehilangan nalar pikiran untuk mengikuti rayuan dan apalah dari orang itu sehingga mengabaikan anak-anak ini. Maka kalau ingin anaknya baik kembali, ingin anaknya peduli pada ibu, ada baiknya ibu merubah sikap, ya. Kalau perlu yakinkan pada anak-anak bahwa ibu mau berubah, mau menuruti nasihat anak-anak, mau menuruti apa yang dikatakan anak-anak. Saya kira itu, insya Allah anak akan bisa menerima. Amin. Dan terkait dengan itu Pak Ustadz, kami juga sudah mengundang anak. Ya. Yang pertama, mudah-mudahan dia juga bisa setidaknya membuka hati, atau setidaknya menegur ibunya dengan cara yang baik, tidak mendiamkan, tidak juga dengan marah-marah. Insya Allah. Ya, dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pak Ustadz. Baik ya. Datang Mas. Ari, kamu kok di sini? Mas Ari ya? Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan. Ibu, saya sengaja mengundang Ari ke sini karena saya kepingin hubungan antara ibu dengan anak tidak ada batasan, tidak membatasi, rasa saling sayang itu ada gitu kan. Kita juga udah ngobrol sama Ari kalau memang Ari sebenarnya peduli sama ibu. Begitu ya Ari ya?
Oke. Cuma yang jadi pertanyaan, apa yang bikin Ari sampai sekarang masih marah sama ibu? Jujur ya Mas, saya kecewa sama Mama. Semenjak Mama punya pacar yang lebih muda dan Mama bekerja, uangnya itu suka dikasih sama pacarnya. Saya tuh perlu kasih sayang Mama, bukan Mama malah memperdulikan pacarnya. Berarti adik-adiknya Ari juga tidak mendapatkan kasih sayang begitu dari mamanya ya? Iya Mas. Oke. Ari udah pernah ngomong baik-baik belum sama mamanya Ari kalau Ari nggak suka mama seperti itu? Sudah Mas. Tapi tetap aja kelakuan Mama seperti ini. Kalau dari versi mama sih katanya mungkin Ari kasar berbuatnya, maksudnya mama nggak suka gitu dengan caranya Ari negorin mama kayak begitu. Mungkin itu yang harus ada diubah sedikit ya. Tapi intinya Ari melakukan itu karena sayang kan ya? Sangat sayang banget saya sayang banget sama Mama. Ibu sudah dengar langsung. Mama nggak seperti itu kok. Mama sayang kalian. Mama terjebak dalam pilih laki-laki. Kalaupun Mama nikah lagi, Mama cuma kepengen ngeliat kita ada yang ngelindungin, nak. Bukan berarti Mama seperti wanita yang nggak benar. Tapi Ari gak mau Mama punya pasangan lagi, Mak. Cukup bapak dan mantan suami ibu yang kedua. Ari gak mau lagi ibu disakiti laki-laki lagi. Maafin Mama ya, nak. Mama jadi begini gara-gara kurang perhatian. Dan kamu jadi kurang perhatian gara-gara Mama juga punya pacar. Oke, artinya Ari sama ibu sudah memahami penyebabnya apa gitu. Sudah mengerti apa yang harus dilakukan sebenarnya Pak Ustadz. Itu mungkin karena egonya itu yang masih Jadi lebih kuat. sebetulnya nggak ego juga Mas. Ini karena Mas Ari ini niatnya baik, mulia untuk menyelamatkan ibunya dari pengaruh-pengaruh karena sudah melihat gelagat tidak baik dari calon pasangannya. Dia nggak rela ibunya dieksploitasi, nggak rela ibunya disuruh bekerja sampai melupakan tanggung jawab kepada anak-anaknya, gitu. Sehingga sudah dinasehati, tapi kok masih tetap ngotot, masih gitu ya Mas Ari ya kira-kira, sehingga menjadi patah arang seperti itu. Tapi Mas Ari, bagaimanapun orang lupa, orang yang sedang lupa itu memang tidak bisa diingetin secara spontan. Jadi menurut saya kejadian masa lalu itu sudah menjadi bagian dari penggalan catatan untuk Mas Ari. Sekarang kalau ibu sudah mau berubah, kalau ibu sudah mengakui, menyesali dan ingin berubah untuk menata yang terbaik, saya berharap Mas Ari bisa menerima ibu, Mas Ari bisa memahami kondisi ibu. Apalagi kalau melihat sejarahnya Mas Ari ya, ibu sejak kecil ini orang yang tersia-siakan, yang terdolimi, yang ternistakan hidupnya. Sampai ketika ada orang yang perhatian sedikit aja, dia langsung gampang terlena. Ini secara psikologisnya itu nasib yang menimpa ibunya Mas Ari. Maka saya berharap mudah-mudahan ke depan Mas Ari dan saudara-saudara dan adik-adiknya bisa menjadi tempat untuk mencurahkan kasih sayang, memperoleh kasih sayang dari ibu. Ya, ibu, sekarang ibu nggak usah cari perhatian yang kemana-mana ya. Cukup perhatiannya ke anak. Kalau ibu butuh kasih sayang, curahkan ke anak. Anak ibu sudah gede-gede, sudah bisa melindungi, sudah bisa memberikan kasih sayang kepada ibu. Ya, jadi supaya ibu tidak salah langkah lagi, tidak salah jalan lagi. Sekarang ibu pulang ke rumah bersama anak-anak, musyawarahkan, rundingkan yang baik, keinginan anak didengar, ya,
pikiran-pikiran anak diri. Kadang bukan berarti anak itu tidak boleh nasihati ibu, Mas Farid ya. Anak juga boleh nasihati ibu untuk ke jalan yang baik dan jalan yang benar. Jadi Mas Ari sudah benar sikapnya ya nak ya. Jadi ibu dinasihati, diajak yang benar gitu. Kalau memang masih belum bisa, ya dipahami boleh dipisah sementara supaya ini untuk proses pengendapan menuju penyadaran. Tapi setelah ibu sadar, tolong Mas Ari bisa menerima ibu ya. Ini ibu kasih sayang, semuanya sama-sama menyayangi ini sebetulnya ya. Tapi ada situasi-situasi yang membuat mereka terpisah. Yang kedua Mas Ari, ajak ibu silaturahmi ke orang-orang saudara, famili yang masih bisa punya hubungan untuk membangun kembali ini. Dan ibu anak-anak ajak sowan silaturahmi ke ulama, ke kiai ya. Mas Ari supaya ke kiai minta nasihat. Kalau Mas Ari nggak bisa nasihati ibu, biar ulama kiai yang nasihati, minta tolong ya, supaya menjadi jalan kebaikan bersama. Terima kasih Pak Ustadz atas semua masukannya. Mudah-mudahan buat Mas Ari yang pengen sampai Pak Ustadz bisa dijalankan. Pesan saya cuma satu, mengingatkan ibu tapi dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang kasar atau menyakiti hati ibu. Buat ibu juga mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang disampaikan Pak Ustadz ya Bu ya. Ibu harus fokus sama anak-anaknya. Ibu punya 3 anak ya, itu yang paling penting sih. Saya kapok, Mas. Saya nggak mau, saya cuma kepengen hidup tenang. Saya kepengen cuma anak-anak sayang sama saya. Sudah berapa lama nggak ketemu dengan anak-anak ibu? Sebenarnya saya ada di rumah, cuma karena gimana ya? Ya. Paham sendirilah Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan setelah ini dibukakan pintu hati masing-masing ibu. Ibu juga kalau memang sudah berjanji pengen berubah sikap, pengen merubah jalan, insya Allah anak akan